Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang mind map. Bagaimana membuat mind map? Mind map yang akan kita buat sebenarnya adalah langkah berikutnya setelah kita menelusuri jurnal, membaca jurnal, membuat tanda di jurnal, kemudian memindahkan catatan dari jurnal kita ke dalam jurnal log, dan ini adalah organisasi lebih lanjut dari apa yang kita peroleh di dalam jurnal dan kita satukan dengan tema kita. Jadi kalau di dalam jurnal log kemarin masih mengikuti jurnal, maka di dalam mind map itu kita sudah mulai menarik ke bagian bagaimana akan menulis jurnal kita. Sebelum lebih lanjut tentang bagaimana membuat mind map, yang pertama adalah mind map yang akan saya gunakan adalah Google, dan ini akan ada di dalam deskripsi video ini, silakan dilihat di dalam deskripsi. Kemudian yang kedua adalah mengapa saya menggunakan mind map, karena di dalam mind map itu lebih jelas senternya, pusat dari apa yang akan kita bicarakan, kemudian bagaimana itu dikembangkan, dan yang lebih menarik adalah bahwa mind map itu lebih berwarna, lebih mudah diikuti alurnya, dan kita bisa mengacak apapun sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu adalah mind map. Oke, Anda yang sudah masuk ke dalam software online dari Google, silakan. Google ini masih dalam keluarganya Google. Anda bisa masuk dengan menggunakan email student Anda. Baik, mari kita lihat bagaimana saya mengembangkan mind map dengan menggunakan Google. Kalau kita masuk dalam Google, akan disediakan tema utamanya atau sentralnya. Biasakan untuk menempatkan di tengah temanya, atau sebenarnya bisa ditempatkan dimanapun, tapi akan lebih mudah dilihat kalau di tengah seperti ini. Misalnya saya mengembangkan tema kemampuan argumentasi dalam pembelajaran kimia, argumentasi ilmiah, tapi supaya lebih mudah saya tulis argumentasi saja. Kemudian di dalam Google ada tanda plus, kita bisa menambahkan plus di situ, artinya menambahkan anak dari temanya. Jadi tema itu di breakdown menjadi beberapa tema atau subtema lagi. Misalnya saya ingin bicara tentang, untuk yang pertama saya bicara tentang teori dari argumentasi ilmiah itu. Saya tulis, saya tambahkan, kemudian saya tulis teori. Nah, di dalam teori saya tidak cukup kalau hanya teori saja, tapi lebih dipersempit lagi, di breakdown lagi. Teori itu misalkan saya ingin membahas tentang definisi. Ini saya dapatkan dari referensi saya, misalnya Mercier dan Sperber tahun 2011. Nah, ini yang saya maksudkan, hubungan antara jurnal log Anda dengan review literatur nanti di sini. Jadi waktu kita menuliskan jurnal log, ya di jurnal log itu kita bisa melihat ada definisi, ya. Ada 2 kolom di dalam jurnal log itu, kemudian kita tuliskan definisi argumentasi. Nah, saya dapatkan di jurnal saya itu ada definisi tentang argumentasi dari jurnal Mercier Sperber. Nah, kita bisa menuliskan langsung kalimatnya di situ, tetapi kalau saya contohkan di sini kalimatnya langsung nanti akan terlalu panjang peta pemikiran kita. Oleh karena itu saya tuliskan tandanya saja. Nanti saya bisa mencarinya lagi dari jurnal log yang sudah saya buat, karena di dalam jurnal lognya itu sudah menuliskan autornya, jadi lebih mudah untuk dicari seperti itu. Nah, saya merasa bahwa kalau definisi ini
masih harus ditinjau dengan menggunakan di cross reference ya. Jadi saya menambahkan jurnal yang lain, misalnya Honix dan An tahun 2012, kemudian Samson tahun 2013, kemudian Emerald dan kawan-kawan tahun 2015, dan saya juga punya jurnal yang terbaru yaitu Lo tahun 2020. Nah, ini nantinya adalah referensi tentang definisi argumentasi yang akan saya bandingkan. Kemudian nantinya di dalam tema akan baik saya analisis, bisa saya langsung jadikan satu, atau saya tarik kesimpulan definisi dari berbagai macam definisi yang disampaikan oleh para ahli. Demikian ini untuk yang definisi itu. Kemudian saya tambah anak tema dari teori, anaknya lagi itu adalah komponen dari argumentasi. Komponen dari kemampuan argumentasi itu ada 4 menurut yang saya baca. Itu ada claim, ada evidence, kemudian saya tambah lagi ada reason atau reasoning, kemudian yang terakhir adalah rebuttal. Nah, hampir semua jurnal hampir semua jurnal yang berkaitan dengan argumentasi memberikan komponen-komponen ini. Tetapi ada beberapa komponen yang hanya ada di dalam referensi. Misalnya rebuttal, di beberapa jurnal yang lain hanya sampai pada reason, tidak sampai pada rebuttal. Nanti saya akan menambahkan jurnal tertentu yang membahas itu. Misalnya di claim, saya punya jurnalnya dari Ladenon dan kawan-kawan tahun 2012. Kemudian saya akan menambahkan jurnal yang lain, tapi terlalu panjang, nanti saya hapus saja. Oke, tinggal diklik, saya tambah untuk evidence, misalnya all et al. Tahun 2015. Sekali lagi, kalau peta konsepnya untuk pribadi Anda, silahkan tuliskan langsung apa sih yang dimaksud, apa sih yang diungkapkan oleh Jackson misalnya tahun 2019. Silahkan dituliskan langsung di situ. Saya hanya menuliskan autornya di sini. Maksud saya adalah nanti kalau saya membuat reference list atau daftar pustaka, nanti saya tidak bingung ini kalimatnya siapa, ini kalimatnya siapa, dan sebagainya. Seperti itu. Waktu saya menulis esainya, nanti saya tidak bingung lagi ini terinspirasi dari kalimatnya siapa. Dan seperti ini. Misalnya rebuttal hanya saya temukan di jurnalnya Luo 2020, maka saya tuliskan seperti ini. Ini adalah komponennya. Kemudian ya, di Google bisa diatur semacam ini. Ya, kalau tulisannya menumpuk gitu, tinggal ditarik, digeser gitu, biar lebih indah. Ini dua hal berkaitan dengan teori. Saya mungkin lebih menambahkan lebih banyak lagi tentang teori, misalnya bagaimana kedudukan argumentasi ini dibandingkan dengan hasil-hasil belajar yang lain. Maka saya mengembangkan subjudul dari teori itu, yaitu hasil belajar. Misalnya bagaimana dengan reasoningnya. Oke, reasoning yang dikembangkan yang saya dapatkan dari jurnalnya Moon et al. Tahun 2016. Oke, mungkin reasoning akan saya cari lagi, bukan hanya di jurnalnya Moon, jadi saya potong seperti ini. Jadi hanya reasoning saja yang bagiannya hasil belajar, kemudian
moodnya saya bagi seperti ini dengan harapan nanti saya menemukan literatur yang lain. Kemudian hasil belajar yang lain adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini misalnya dikemukakan oleh Cooper dan Heyo tahun 2016. Kemudian prediction sebenarnya ada, saya tidak akan banyak lagi. Misalnya literasi, ini yang berkaitan dengan literasi dan dikemukakan oleh atau di dalam jurnalnya Cik Demoglu dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian prediksi oleh yang saya temukan di jurnalnya Carraro et al. Tahun 2018. Saya menginginkan ini dicantumkan di sini karena bagi saya ini adalah jurnal-jurnal yang baru yang sungguh ingin saya tampilkan seperti itu. Itu adalah anakan dari subtema teori. Selanjutnya saya menambahkan di argumentasi tema yang lain selain teori. Saya menambahkan cabang yang lain. Saya membreakdown argumentasinya adalah pembelajarannya. Setelah teori dari argumentasi, saya ingin gali lebih dalam tentang pembelajarannya, yaitu berkaitan dengan strategi. Kemudian setelah strategi, konsep-konsep kimia apa saja yang berkaitan dengan argumentasi ini atau sudah diajarkan dengan menggunakan strategi yang berkaitan dengan argumentasi ini. Dan yang terakhir adalah apa saja kendala-kendala yang mungkin muncul saat penerapan pembelajaran untuk membelajarkan argumentasi. Misalnya beberapa jurnal yang saya baca menuliskan bahwa strateginya ada dengan project. Sekali lagi saya tuliskan literaturnya untuk pembelajaran dengan project, Juntunen dan Aksala tahun 2014. Oke, barangkali pembacanya salah, enggak masalah. Yang penting saya tuliskan seperti itu. Kemudian ada lagi jurnal lain yang menyebutkan atau meneliti tentang pembelajaran argumen dengan menggunakan argument driven inquiry. Jadi menggunakan inquiry ini dari jurnalnya Immer tahun 2018. Oke, di sana nanti PR saya adalah Imurnya berkata apa tentang argument driven inquiry ini. Jadi nanti mungkin konklusinya dari Immer itu apa dan seterusnya. Jadi tentang konsep juga demikian. Nanti saya akan mengembangkan lagi lebih dalam tentang konsep, kemudian kendala-kendala yang muncul. Tapi saya akan bicara lagi tentang branch yang lain atau cabang yang lain tentang mengapa sih perlu. Karena ini saya ungkapkan di sini supaya memberikan contoh pada Anda bahwa setelah pembelajarannya mungkin kita berpikir bahwa kita perlu lebih dalam. Kita perlu lebih dalam tentang mengapa sih argumentasi ini perlu. Jadi saya gali dari sisi personal, sisi kurikulum, sisi kimia itu sendiri, kemudian sisi personal dan sisi profesional untuk siswa. Jadi manfaat-manfaat yang diperlukan, manfaat yang berkaitan dengan argumentasi misalnya. Nah, nanti silakan dikembangkan lagi seperti misalnya bahwa kurikulum itu perlu argumentasi atau argumentasi, bagaimana argumentasi itu dikaitkan dengan pengembangan kurikulum. Lain yang akan saya gali lebih dalam adalah tentang penilaian argumentasi. Jadi itu
menarik, dan itu adalah bagian dari tema yang akan saya kembangkan tentang argumentasi, yaitu penilaiannya. Penilaian ini nanti di breakdown lagi menjadi beberapa subtemanya, yaitu tentang tekniknya. Saya ingin menggali lebih dalam teknik-teknik apa sih yang sudah dikembangkan untuk menilai argumentasi, kemudian instrumennya apa saja yang sudah dikembangkan, bagaimana mengembangkannya, dan yang terakhir adalah laporannya. Oke, setelah lengkap semacam ini, kita bisa melengkapi lagi dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam jurnal itu yang sudah kita copy dan kemudian kita parafrasekan di dalam jurnal log kita. Ini adalah contoh dari peta konsep yang sudah saya buat dari menggunakan argumentasi. Fungsinya untuk apa? Nanti akan kita lanjutkan di bagaimana membuat kerangka karangan. Selangkah lagi sebelum kita membuat review, tulisan tentang review jurnal. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja.